Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman B, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Maros, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah UPTD SDN 122 Impres Parigi dan Kepala UPTD SDN 171 Impres Kaluku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan pada sore hari ini kita dapat melakukan wawancara. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Baik, terima kasih banyak. Baik, sebelum kita mau melakukan wawancara pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari wawancara ini adalah salah satu bentuk dari program pendidikan guru penggerak yang sedang sementara saya laksanakan. Hal yang saya ambil seperti apa, dan adapun biasanya kasus yang merupakan bujukan moral. Iya, bujukan moral. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, Ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? saya kira yang pertama, kita mengidentifikasi dulu tentang hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Adalah misalnya etika yang mengatakan bahwa hal ini salah. Tetapi tentunya terlebih dahulu kita berkomunikasi dengan yang berkasus, ya, yang berkasus, ya, sebesar apa masalahnya. Kemudian kita duduk bersama mencari tahu penyebabnya. Kemudian diselesaikan dengan sebaik mungkin. Iya. Kemudian yang kedua ini Pak, Ya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Saya kira ya keduanya itu karena sama-sama benar, tetapi tentunya diputuskan misalnya yang mengatakan bahwa kasusnya ini yang salah yang baik, salah yang salah dan mengatakan bahwa saya benar. Iya. Tentunya solusinya tentu kita ajak bersama keduanya, ya, baru memberikan pemahaman, sehingga yang mengatakan itu yang benar, saya juga yang benar. Tentunya kalau kita pertemukan dan duduk bersama untuk bicara, insya Allah akan ketemu, ya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Iya. Tidak ada yang dirugikan. Iya, jadi kasus seperti ini yang dihadapi kita duduk bersama, Iya. kemudian kita cari jalan yang tepat antara dua ini karena sama-sama benar. Iya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Iya, Gitu Pak, kita cari jalan tengahnya. Iya. Iya, luar biasa Pak. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya, yang pertama mengenai kasus-kasus, ya. Iya. Tentu yang pertama untuk menghadapi kasus yang dialami oleh apakah guru apakah siswa, Iya. ya,
tentu kita mengadakan pendekatan, ya, mencari tahu dulu apa motif apa, ya, Dan permasalahannya. akan permasalahan. Kalau selesai sebenarnya kemudian sudah ada bayangan bahwa seperti ini, nah, kita selaku mengambil kebijakan, nah, tentu mencarikan jalan solusinya. Iya. Jadi dalam hal ini yang pertama kita lakukan adalah melakukan pendekatan, Ya, pendekatan apa? Pendekatan persuasif, Iya, ya. untuk mencari tahu kebenaran dari apa yang menjadi akar permasalahan itu. Ya. Baik Pak. Ya, kemudian yang keempat, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya kira kita harus melihat dulu faktanya, fakta yang benar Iya. selama ini. Jadi kalau ada kasus yang kita telusuri, jangan sampai dia mengatakan seperti tapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi kita juga menelusuri itu kasusnya, apakah itu benar atau salah. Iya. Nah, kalau ada benar yang benar itulah yang apa namanya diberikan edukasi. Jadi mencari fakta-fakta, mencari fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran dalam kasus ini. Iya. Kemudian kita kumpulkan, baru kita cari sejauh mana, baru kita adakan edukasi, pemahaman kepada yang berkasus ini. Iya, Ya, betul. seperti itu Pak Adi. Iya. Ya, baik. Kemudian yang pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Iya. Biasanya tantangannya itu biasanya suatu kasus bila kita memutuskan, biasanya ada yang kurang puas tentang Iya. keputusan, Iya. tetapi karena menganggap dirinya benar, tetapi kita kembali lagi mana yang paling banyak nilai-nilai kebenarannya, maka kita juga berikan pemahaman bahwa oh seperti ini, sehingga nanti dia mengakui sendiri bahwa oh betul saya yang kurang benar. Benar. Iya. Ya, karena sama-sama kedua mau benar, mempertahankan apa namanya kasusnya. Kasus. Iya. Iya. Jadi luar biasa, jadi kasus yang bagaimana kita menghadapi suatu kasus itu, kita harus betul-betul apalagi namanya mencari kebenarannya. Iya. Jangan sampai ada ya salah satu pihak yang tersakiti. Iya, Iya. betul, Jadi iya. kita harus mencari betul-betul bagaimana apalagi namanya mencari solusi yang terbaik, yang terbaik dari kasus itu, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Iya. Iya. Iya, dia menerima dengan lapang dada. Kemudian yang keenam ini Pak, ini sangat menarik. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tergantung dari kasusnya. Tergantung dari kasus. Tetapi sebaiknya tidak ada waktu sebenarnya, tapi Iya. kalau lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih baik. Ya, tetapi kalau misalnya kasusnya memang berat, Iya. harus melalui dulu pihak orang tua, masyarakat, ya, karena ada kasusnya di luar. Iya, iya betul. Jadi makanya kita harus mencari tahu dulu. Iya. Cek. Iya. Ngecek juga iya. Ke masyarakat. Ya, baru kita tentukan. Iya. Misalnya mau titik selesai kepada Waktu itu juga. Iya. betul. Ya, ini yang pertanyaan ketujuh Pak. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, yang sebenarnya yang kembali lagi kita duduk bersama, Iya, yang dilibatkan yang ini. dilibatkan, iya, karena ya harus ada itu yang berkasus, ya kita duduk bersama, iya. membicarakan, Betul. diberikan penjelasan yang sesuai dengan aturan. Jadi ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak Iya, luar ya Pak ya. iya. Iya. Mungkin dari guru, teman guru yang iya. Kemudian yang berkasus. Iya. Kemudian yang terakhir nih Pak. Ini dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan selama ini? Ya tentu saja ini banyak pengalaman ya, yang dari kasus ke kasus, ya, ada kasus yang tentunya kalau kasus yang ringan bisa diselesaikan dengan kita sendiri dengan yang berkasus. Iya. Akan tetapi ada kasus yang kembali lagi kita duduk bersama dengan teman yang lain untuk memutuskan, bahkan juga dari orang tua siswa, masyarakat, Iya. untuk Luar biasa Pak percakapan kita pada hari ini. Apa yang menjadi kasus dilema etika, antara dilema etika dan bujukan moral ini Pak, memang sangat luar biasa, hampir mirip karena ini seirisan antara dilema etika dengan bujukan moral. Tapi kalau dilema etika memang jelas Pak, yaitu benar versus benar. Ya, kalau dilema bujukan moral itu intinya dia adalah benar versus salah. Iya, makanya kalau dilema bujukan moral memang kita harus berpihak pada yang benar. Iya, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Haji. Ya, ini pada hari ini saya melaksanakan wawancara sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari pendidikan guru penggerak tentang pengambilan keputusan dengan memperhatikan etika-etika yang baik. Iya. Iya, tapi dari hal yang ini, dilema etika ini diibaratkan dengan benar versus benar atau benar lawan benar. Iya, sedangkan kalau etika bujukan moral yaitu benar lawan salah. Iya. Baik Ibu Haji, untuk lebih mempersingkat waktu, ini ada beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya Bu. Terima kasih. Di sini memang ada namanya etika moral dan etika kasus dilema etika. Di sini sebenarnya keduanya benar, tapi untuk mengambil kebijakan maka kita lihat di situ bagaimana kasus itu yang dapat lebih menguntungkan suatu kasus dibanding yang lainnya itu. Yang satunya karena contohnya di sini seumpama ada anak-anak lebih, artinya di sini contoh konkret ya. Iya. Ada salah seorang anak kemampuannya di sini kurang ekonominya lah. Iya. Tetapi di sisi lain ada kelebihannya. Tapi contohnya umpamanya anak ini mau
sekolah tapi kurang mampu, Iya. tapi dan sisi lain dia pintar, tapi karena mau apa namanya mau melanjutkan sekolah tapi kurang mampu, tapi dia pintar di segi ilmu, Akademik ya, Pak. akademiknya. Iya. Maka kita pertimbangkan di situ. Maka kita mengambil di sini kelebihannya dengan memberikan beasiswa. Beasiswa. Iya, Iya. mungkin begitu. Iya. Pertanyaan kedua Bro Abed, jadi untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, kita harus mengutamakan nilai kepedulian dan kemanusiaan, sehingga dalam mengambil keputusan di sini tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak ada merasa dirugikan. Iya. Jadi kita harus memperoleh kepedulian dan kemanusiaan. Iya. Iya. Yang ketiga Ibu Haji, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Haji lakukan dalam menghadapi dilema etika seperti itu. Terima kasih. Dalam mengambil keputusan itu dalam suatu kasus tidaklah mudah. Iya. Iya. Dan ada pun langkah-langkah yang kami ambil atau yang kami tempuh itu adalah mengidentifikasi keputusan dan mengumpulkan data-data atau mengumpulkan fakta-fakta dan mencarikan solusinya yang terbaik. Baik. Iya. Jadi mencari apalagi namanya mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kemudian mencari solusi yang terbaik. Iya. Baik Bu Haji. Yang keempat, terkait hal-hal apa saja yang selama ini Bu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Di dalam mengambil keputusan yang efektif dalam mengambil keputusan adalah menyaring masing-masing kebenaran dari fakta-fakta tersebut. Kemudian kita kumpulkan. Jadi setelah disaring kita kumpulkan, ya, atau mengumpulkan fakta-fakta, kemudian kemudian kita bisa mengambil keputusan. Keputusan ini kita mengambil dengan bijaksana, jadi tidak bisa terburu-buru memutuskan suatu masalah, karena itu bisa berdampak merugikan salah satu pihak. Iya. Luar biasa Bu Haji dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini. Kemudian yang pertanyaan kelima Bu Haji, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Bertanya Bu Haji. Iya. Pada satuan pendidikan itu pasti ada tantangan dalam mengambil keputusan. Ya. Maka hal ini kita ada pilihan antara mengikuti aturan, mengikuti aturan sebelumnya, atau mengikuti aturan yang tidak sesuai. Nah, ini dilema betul. Yeah. Sebelum mengambil keputusan ini, kita harus mempertimbangkan apakah dampak positif atau dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya. Yeah. Dan mempertimbangkan keputusan yang diambil apakah dapat diterima dan bermanfaat bagi orang lain. Dan diri kita sendiri. Luar biasa. Orang lain tapi diri kita sendiri juga. Jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan Ibu Haji, bahwa dalam mengambil keputusan kita harus mementingkan kepentingan orang banyak dan juga diri pribadi kita. Iya.
Nah, baik Bu Haji, ini luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika? Di dalam menyelesaikan dilema etika di sini baik dilema etika maupun dilema moral. Iya. Di sekolah kami tidak menjadwalkan khusus, tertentu secara khusus. Iya. Tetapi apabila ada dilema terjadi, maka kita tidak juga memutuskan pada saat itu. Iya, pada saat itu, tapi kita dulu mengolah bagaimana itu kasusnya, Iya. dan kita duduk bersama dan melibatkan semua pihak di satuan pendidikan kami. Jadi di sini kesimpulannya saya tidak menjadwalkan tertentu menyelesaikan kasus-kasus etika. Nanti ada terjadi baru kita juga secara duduk bersama untuk menyelesaikan. Ya. Jadi luar biasa. Jadi dalam penyelesaian masalah dalam kasus etika di sekolah tidak ada penjadwalan. Iya. Tapi pada saat ada dilema seperti ini, kasus yang dihadapi, maka duduk bersama yang menjadi solusi bersama dengan semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut, kemudian duduk bersama menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar yang terbaik. Begitu Bu. Jadi, ya. Kemudian yang ketujuh Bu. Ini luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Haji. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan? Ya, jelas ada faktor-faktor yang kita libatkan di dalam mengambil keputusan, yaitu dengan melibatkan, seperti saya katakan, melibatkan unsur internal dalam satuan pendidikan, dan kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Setelah ada fakta-fakta yang sudah relevan, baru kita memutuskan kasus tersebut dan tidak merugikan pihak lain dan tidak merugikan juga pihak sekolah. Luar biasa sekali. Ini pertanyaan yang terakhir Bu Haji. Iya. Dari semua hal yang telah dipaparkan dan disampaikan sebelumnya, pembelajaran apa yang Ibu Haji dapat petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dalam ini? Salah satu hal tersulit atau salah satu dilema sebagai pemimpin dalam satuan pendidikan adalah mengambil sebuah keputusan dan mengambil di dalam mengambil keputusan di sini perlu ada melibatkan unsur internal seperti saya katakan tadi, unsur internal dalam satuan pendidikan dan memberikan pemahaman terlebih dahulu dampak dari keputusan yang ditetapkan dan koordinasi ya yang terlibat dan berkomunikasi dari hati ke hati ya, karena kapan kita memutuskan dari hati ke hati maka dampaknya itu mungkin lebih baik. Iya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Ibu Haji. Jadi saya dapat menyimpulkan dari pertanyaan pertama sampai yang terakhir bahwa pengambilan keputusan terkait dilema etika maupun dilema apalagi juga moral ini memang sangat luar biasa Ibu Haji, karena ini persis sama namun berbeda karena hanya antara dilema etika dan juga moral ini seiris. Jadi kalau dilema etika itu memang benar versus benar. Ya. Jadi paradigmanya itu apakah dia jangka pendek lawan jangka panjang ataukah keadilan melawan rasa kasihan. Iya, seperti itu Bu Haji. Jadi kalau bujukan moral memang ini dia adalah benar versus salah, maka kita harus berdiri pada yang benar. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Haji bahwa di dalam penyampaian dalam mengambil keputusan kita tidak serta-merta harus menyelesaikannya pada waktu itu juga. Jadi kita harus duduk bersama semua dengan stakeholder yang ada di sekolah
kemudian kita mencari permasalahannya dengan kepala dingin, Ya. karena apa sesuai yang disampaikan Ibu Haji bahwa di dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan kepala dingin dan orang banyak, maka hasilnya juga pasti akan lebih baik. Luar biasa Ibu Haji pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semua sukses Iya. semua. Amin. Nampak dengan